Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api menuju stasiun paling selatan di Pulau Jawa. Dan kereta yang akan saya naiki juga merupakan satu-satunya kereta api yang rutenya nanti akan lewat ke jalur Gambringan dan mengarah ke stasiun Gundi, yaitu kereta api Sancaka Utara. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Sancaka Utara? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk stasiun Surabaya Pasar Turi pada pagi hari ini tanggal 1 Februari tahun 2026. Kalau pagi-pagi di stasiun Pasar Turi memang cukup lengang teman-teman, tidak terlalu ramai ya. Karena keberangkatan kereta api rasanya itu lebih banyak di sekitaran jam 7. Kalau sekarang kan masih jam 6 lebih 15 menit ya. Stasiun Pasar Turi di paling ujung sebelah sana itu merupakan pintu keberangkatan untuk kereta-kereta yang notabene eksekutif campuran. Lalu ada juga di tengah bagian area customer service, loket. Jadi apabila mau beli tiket secara langsung bisa langsung ke arah tengah. Dan ada juga pintu 2. Pintu 2 ini untuk keberangkatan penumpang kereta-kereta lokal dan juga kereta full ekonomi macam Airlangga, Kertajaya, Ambarawa Express, dan lain-lain. Seperti inilah ruang tunggu di pintu 1. Jadi ruangannya adem, ber-AC, dan juga kursinya nyaman ya teman-teman. Ditambah ada luxury lounge, jadi apabila naik kereta-kereta kelas mewah seperti Argo Bromo Anggrek Compartment, Sembrani Luxury, teman-teman bisa mengakses ruang tunggu ini secara gratis ya. Terus ada juga boarding cara manual, menunjukkan boarding pass, identitas, ada juga face recognition. Kalau dengan face recognition lebih mudah ya, tinggal scan wajah, bisa langsung masuk. Yang baru saja datang dan masuk di jalur nomor 3, itu adalah kereta api Jenggala dari Mojokerto tujuan ke Indro PP ya teman-teman. Nah, kemarin itu saya udah naik kereta api Jenggala dan rangkaiannya menggunakan armada KRD ijo-ijo. Sekarang pakainya kereta ekonomi K3 split biasa. Wow, beda ya. Ini mungkin rangkaian darurat itu teman-teman. Kereta api Sancaka Utara sudah tersedia di jalur nomor 1 ya. Sebelum beranjak ke tempat duduk di ekonomi paling belakang, saya mau ke depan dulu untuk lihat lokomotif ya teman-teman. Jadi kereta api Sancaka Utara di belakang lokomotifnya ada pembangkit, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, lalu di belakang eksekutif 4 ada kereta makan dan ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Nah, untuk armada kereta eksekutifnya masih menggunakan eksekutif lawas atau kereta mild steel. Lokomotif kereta api Sancaka Utara pada hari ini adalah CC 2018301. Lokomotif yang memiliki 3 ganda roda berpenggerak di depan dan juga di belakang, lalu memiliki kabin kotak seperti ini. Pertama dinas di 1983, urutan pertama, dan kepemilikan Depo Induk Cipinang atau Daop 1 Jakarta ya. Karena di bulan Februari itu ada hari Imlek ya teman-teman. Jadi di sini sekarang udah ada banyak hiasan seperti lampion-lampion tuh. Dan setelah lampion-lampion ada juga kayak barongsai. Cakep ya. Saya akan duduk di kursi nomor 17 Delta ekonomi 4 dan dapat jajaran belakang ya teman-teman.
paling dekat jadinya lewat pintu belakang. Karena nggak ada pembangkit ataupun juga bagasi, nanti bisa back ride ya. Yuk kita masuk ke dalam kereta. 17 Delta. Nah, di sini. Jalur di Surabaya juga nggak kalah unik ya teman-teman, karena ada jalur ke arah sana, ke Mesigit, Surabaya Kota, dan juga ke arah Surabaya Gubeng yang menembus suatu bangunan. Itu bangunannya PGS, Pusat Grosir Surabaya. Jadi kereta bisa lewat bawah teman-teman. Di stasiun Surabaya Pasar Turi juga ada depo penyimpanan kereta. Jadi di sini tempat beristirahatnya kereta-kereta yang sedang tidak digunakan ya. Seperti ada rangkaian kereta api Jayakarta. Tuh, walaupun tujuannya dari Pasar Senen ke Surabaya Gubeng PP, tapi kalau ditaruh di Surabaya Kota, rangkaian panjang itu nggak muat katanya teman-teman. Sehingga disimpan di Surabaya Pasar Turi. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian, yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ini adalah peta rute untuk kereta api Sancaka Utara. Jadi berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, nanti akan berhenti di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Keradenan, Gambringan, Gundi, Salem, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Maos, Karangkandri, Gumilir, dan berakhir di stasiun Cilacap. Nah, yang unik dari rutenya itu nanti dari Gambringan menuju Gundi ya teman-teman. Berhentian di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Keradenan, Gambringan. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Sancaka Utara yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini pada pukul 8 jam 50. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Sancaka Utara train, which will take us to our final destination at Cilacap Station. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 7.00, kereta api Sancaka Utara yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Cilacap dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 4 masih lengang banget, masih banyak kursi yang belum terisi. Dan perjalanan kereta api Sancaka Utara juga terakhir kali saya naik itu masih menggunakan kelas bisnis. Sekarang sudah menggunakan armada ekonomi New Generation. Sancaka namanya diambil dari mitologi kuno, yaitu seekor ular. Dan memang kereta api Sancaka itu sangat dikenal oleh masyarakat sebagai kereta api penghubung jalur Surabaya-Yogyakarta PP, tapi di jalur selatan dengan keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke arah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, hingga stasiun Tugu Yogyakarta.
pada tanggal 1 Desember 2019 dijalankan pertama kalinya kereta api Sancaka Utara. Namanya aja udah bawa utara, berarti lewat di jalur lintas utara dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Kutoarjo PP dan kelasnya eksekutif bisnis. Tak lama dioperasikannya kereta api Sancaka Utara, sempat berhenti beroperasi lagi kurang lebih selama 5 tahun karena adanya pandemi COVID-19. Dan pada tanggal 1 Februari 2025 kembali dijalankan kereta api Sancaka Utara dan rutenya diperpanjang hingga stasiun Cilacap. Sehingga saat ini kereta api Sancaka Utara memiliki rute perjalanan dari stasiun Surabaya Pasar Turi lewat ke stasiun Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Gambringan, Gundi, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, bablas ke arah Kebumen sampai dengan ke arah Cilacap. Kereta api Sancaka Utara juga dalam satu rangkaian terdapat 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas ekonomi dengan harga tiket full trip Rp300.000 sampai dengan Rp305.000. Kalau kereta kelas eksekutifnya ada di harga Rp440.000 sampai dengan Rp465.000. Ini melintas langsung di stasiun Kandangan ya teman-teman. Dan di stasiun Kandangan juga ada 2 perpecahan jalur. Kereta api Sancaka Utara menuju ke arah Bojonegoro dan rel yang ke sana merupakan rel menuju stasiun Indro di Gresik yang dilewati kereta api Jenggala ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 7:31. Kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Lamongan. Lumayan banyak penumpang yang naik dari stasiun Lamongan dan ada juga kereta yang akan masuk ya. Nampaknya adalah kereta api Jayabaya dari stasiun Pasar Senen tujuan ke stasiun Malang. Untuk kereta New Generation itu yang stripping magenta, kelas eksekutif dan juga kereta makan teman-teman. Tapi kalau kereta ekonomi New Generation-nya menggunakan stripping berwarna biru muda. Nah, itu tuh. Jadi New Generation asli buatan PT Inka, keretanya seperti ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:58. Kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Babat. Masih memasuki di wilayah Kabupaten Lamongan ya. Penumpang yang naik dari stasiun Babat nampaknya cukup ramai juga teman-teman tuh. Dan memang saya cek untuk tiket dari kereta api Sancaka Utara hari ini di kelas ekonomi hampir seluruh baris kursi terisi ya. Namun masih ada juga ketersediaan kursi yang cukup banyak, sekitar 20 kursian di tiap gerbong. Nah, memang kereta api Sancaka Utara ini segmen pasar utamanya adalah stasiun-stasiun kota besar di wilayah jalur utara seperti Lamongan, terus juga Babat, Bojonegoro, Cepu, kayak gitu ya.
Pada pukul 8:30 kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan yang naik kereta api Sancaka Utara di stasiun Bojonegoro ini rame banget teman-teman. Di kereta ekonomi 4 aja banyak banget yang naik. Gokil ya. Karena sekarang hari Minggu juga sih, jadi nggak heran kalau penumpang kereta itu cukup banyak. Pada kereta ekonomi 4 hari ini saya mendapatkan armada K30141 SBI yang artinya kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak mulai dinas di tahun 2014 dan urutan ke-41 serta milik Depo Surabaya Pasar Turi dan MD adalah mulai dinas di tanggal 30 bulan 6 2014. Sehingga kereta ini merupakan kereta modifikasi yang semula K3 Kemenhub berkapasitas 80 tempat duduk saling berhadapan-hadapan, duduk tegak ya teman-teman, hanya AC-nya saja yang sudah menggunakan AC sentral, dimodifikasi di Balaya Samanggarai menjadi kereta New Generation dengan kapasitas 72 kursi dan juga sudah menghadap arah laju kereta semua. Lalu di atas ini terdapat sebuah kode trainmark ya, menandakan bahwa sarana ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja, 39 adalah berat maksimumnya 39 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Sehingga berbeda dengan kereta api Sancaka di jalur selatan yang sudah bisa ngebut 110 km per jam, Sancaka Utara ini hanya berjalan di angka 100 saja. Di bagian paling belakang dari rangkaian kereta api, pasti ada semboyan 21 ya teman-teman. Plat berwarna merah ini sebagai penanda bahwa gerbong ini merupakan ujung dari rangkaian kereta api. Waktu menunjukkan pukul 9:03, kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Cepu. Tadi ada beberapa orang yang turun ya teman-teman, karena seingat saya kereta api Sancaka Utara ini ada tarif khusus dari Surabaya menuju ke stasiun Cepu di kelas ekonomi kalau nggak salah Rp105.000. Nah untuk stasiun Cepu juga melayani banyak pemberhentian untuk kereta api yang melintas di jalur utara, terutama kereta campuran dan juga kereta full eksekutif juga ada, seperti kereta api Sembrani masih berhenti di stasiun ini. Yang melintas langsung tuh hanyalah kereta api Argo Bromo Anggrek saja. Mungkin dengan kereta barang ya teman-teman. Sebelum masuk stasiun Cepu tadi lewat di jembatan Sungai Bengawan Solo ya. Dan setelah Sungai Bengawan Solo menuju ke arah stasiun Cepu ini sudah memasuki Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi sebelum jembatan itu masih di wilayah Jawa Timur teman-teman. Untuk tampilan dari bugi K5 kurang lebih kayak gini. Kanan kirinya ada pegas ya atau per. Dan bugi-bugi kereta-kereta lama memang masih banyak yang menggunakan tipe K5 seperti ini. Walaupun perjalanan kereta api Sancaka Utara dari Surabaya ke Cilacap didominasi waktu siang hari, tapi di dalam kereta sekarang sudah diset ke mode malam. Nah, lampu-lampu yang bulat ini tuh merupakan lampu utama berwarna putih. Sudah dimatikan dan menyala lampu samping saja, seperti ini. Namun ambience-nya saya suka, jadi kelihatan lebih ciamik, lebih syahdu gitu teman-teman. Kembali kereta di Sancaka Utara di stasiun Kradenan akan disusul dengan kereta api Sembrani.
dan akan diberangkatkan kembali tepat pada pukul 10:15 menit. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9:56 kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Kradenan, salah satu stasiun yang ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan rasa-rasanya kereta yang berhenti normal di Kradenan ini nggak terlalu banyak ya. Ada kereta api Ambarawa Express dan juga kereta api Sancaka Utara. Perjalanan kereta api Sancaka Utara di stasiun Kradenan akan berhenti cukup lama, dimulai pukul 9:56 dan akan berangkat lagi pada pukul 10:15. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di Kradenan kurang lebih 19 menit karena jadwalnya kereta api Sancaka Utara harus tunggu disusul oleh kereta api Sembrani yang notabene berangkat dari Surabaya Pasar Turi itu selisih sekitar 1 jam. Tiba-tiba hujan deras nih teman-teman. Lampu sinyal di sana udah hijau ya teman-teman. PJL juga udah nutup, jadi kereta api Sembrani akan segera melintas. Spot di stasiun Kradenan ini menurut saya bagus banget ya teman-teman. Jadi di sana itu ada tikungan. Terus di stasiunnya jalan lurus, tapi di sana juga ada tikungan lagi. Cakep banget. Waktu menunjukkan pukul 10:37 kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Gambringan. Masih masuk di Kabupaten Grobogan ya. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang naik kereta api Sancaka Utara ini. Stasiun utamanya ada di sebelah sana teman-teman. Agak jauh ya, mungkin di depan kereta makan gitu. Di sini bangunan KAI juga sih, tapi mungkin kayak mes gitu ya, rumah dinas. Setelah berangkat dari stasiun Gambringan, kereta api Sancaka Utara akan berbelok ke kiri menuju arah Gundih, yang dimana jalur Gambringan Gundih itu hanya satu petak, tapi bisa dibilang jalur yang ciamik banget teman-teman. Kenapa? Karena memang satu petak tersebut dulu sempat mati suri selama 14 tahun, yang pada akhirnya setelah 14 tahun lamanya, di tahun 2019 dilewati kereta api Sancaka Utara ini. Setelah Sancaka Utara berhenti beroperasi karena pandemi Covid kurang lebih 5 tahun, jalurnya mati lagi, dan mulai 2025 kemarin ada lagi yang lewat, yaitu ya kereta api Sancaka Utara ini menjadi satu-satunya kereta api yang secara reguler lewat di jalur Gambringan Gundih. Lintas utama jalur utara.
di stasiun Gambringan ini ada di sana ya teman-teman. Dan di sini juga ada percabangan jalur. Kalau ke arah Semarang berbelok ke arah kanan menuju Ngrombo. Kalau jalur menuju arah lintas tengah Gundih itu nanti ke sebelah kiri ya. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 10:46 kereta api Sancaka Utara berangkat lagi dari stasiun Gambringan. Kalau kebanyakan jalur kereta api dari arah Surabaya menuju Semarang ataupun juga ke arah Yogyakarta, rata-rata sudah bisa dilalui kecepatan tinggi ya teman-teman. Tapi khusus untuk jalur dari Gambringan menuju ke arah Gundih, ini masih menggunakan rel zaman dulu yang kecil, entah rel R42 entah berapa ukurannya. Tapi yang pasti untuk kecepatan kereta api di jalur ini hanya maksimal 40 km per jam saja. Tuh, makanya kereta Sancaka Utara jalan di kisaran 33, 34, 35 kayak gitu aja. Walaupun satu petak, tapi membutuhkan waktu tempuh sekitar 20 menit ya.
Dan di sini adalah jalur percabangan pertemuan antara dari stasiun Gundih menuju ke arah Tanggung ya teman-teman, dan juga Kedung Jati. Kalian bisa lihat tuh, ini jalurnya bergelombang banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit ya. Sudah tiba di stasiun Gundih, masih memasuki Kabupaten Grobogan. Dan Gundih juga merupakan salah satu stasiun yang unik karena masih termasuk ke dalam stasiun heritage. Stasiun zaman Belanda dilindungi juga oleh undang-undang ya, sehingga bentuk asli bangunannya harus dijaga. Di area stasiun Gundih, di sana tuh ada bekas bangunan seperti depo lokomotif lagi atau depo kereta teman-teman. Cuma kelihatannya untuk depo itu udah lama banget tidak beroperasi, entah kapan ditutupnya ya. Jalur dari arah Semarang menuju ke arah Solo Balapan juga menjadi salah satu jalur kereta api tertua di Indonesia. Jalur pertama kereta ya di sini teman-teman. Sehingga untuk jalur dari Gambringan, Gundih ke arah Solo Balapan atau juga ke arah Semarang merupakan salah satu jalur kereta api paling bersejarah. Setelah lepas dari stasiun Gundih, keretanya udah ngebut lagi ya. Karena jalur dari Gundih menuju ke arah Cilacap nanti bisa dilewati kecepatan tinggi. Bahkan kecepatannya bisa mencapai 120. Kondisi di luar sekarang hujan deras banget teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Sancaka Utara di kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi New Generation. Dari kapasitas tempat duduk terdapat 72 kursi, sudah menghadap arah laju kereta semua. Desain interiornya kelihatan bagus, simple dan juga elegan ya teman-teman. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup kalau panas. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Di sini ada kantong juga untuk nyimpan barang-barang kecil ya. Lalu legroomnya menurut saya udah cukup lega. Ada jeda sekitar segini, bebas untuk selonjoran ya.
Dan yang saya suka juga untuk legroom di kereta ekonomi New Generation modifikasi itu lebih lega dibandingkan dengan kereta stainless steel-nya. Di sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Selain memiliki legroom yang lebih lega, apabila kursinya dimundurin, ini tuh lebih rebah lagi teman-teman. Rasanya udah nyaman banget ya, dibandingkan dengan kereta yang New Generation asli stainless steel. Tingkat kerebahan kursinya lebih bagus yang modifikasi ini. Ini perbedaan antara kursi yang tidak di reclining dan kursi yang di reclining. Tuh, selisihnya lumayan ya, agak jauh. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Sancaka Utara kelas ekonomi ada di dua sisi ruangan ya, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Fasilitasnya sama aja, jadi kita cek di salah satu sisi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk toiletnya lumayan, agak sedikit sempit sebenarnya karena meja ini dan pintunya didorong ke arah dalam ya. Di sini tuh ada cermin yang lumayan gede, lalu ada pewangi ruangan, hand dryer, di sini mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, tempat tisu, klosetnya sudah kloset duduk, ada juga jet shower ya, airnya mengalir dengan normal. Sana tombol flush untuk membilas, lalu ada juga pegangan dan ada gantungan untuk pakaian. Di sebelah sini ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk nyimpan HP dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di depan itu ada Masjid Syekh Zayed, salah satu masjid yang ikonik banget di kota Surakarta. Karena di samping dari Masjid Syekh Zayed ada percabangan jalur kereta api. Nah, yang ke arah sana merupakan jalur menuju ke stasiun Solo Jebres ya. Lalu yang kereta api Sancaka Utara lewati adalah jalur menuju ke stasiun Solo Balapan. Di sana juga ada rel lagi ya teman-teman. Itu merupakan jalur dari arah stasiun Solo Jebres menuju ke arah stasiun Solo Balapan. Sekarang jam 11.58 ya. Sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Penumpang yang turun dari kereta api Sancaka Utara lumayan rame ya. Bahkan yang naik juga rame banget teman-teman. Karena ada tarif khusus dari arah Solo menuju ke Jogja ya. Kereta api Sancaka Utara ini jadwal berhenti di Solo cuman sebentar, hanya sekitaran 4 menit aja. Wow, ada kereta KTL yang masuk ya teman-teman. Di jalur nomor berapa tuh? Jalur 6 kali ya. Jalur kereta api dari arah Solo Balapan menuju ke arah Yogyakarta. Banyak sekali titik-titik yang ketika dilewati kereta api itu berisik banget ya. Tapi kadang ada juga yang normal, tiba-tiba berisik lagi kayak gitu. Waktu menunjukkan pukul 12:25. Kereta api Sancaka Utara yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Klaten. Perjalanan kereta api Sancaka Utara berhenti di stasiun Klaten cukup lama ya, sekitaran 10 menit, karena di sini harus tunggu kembali disusul oleh kereta api Argo Semeru. Sama halnya dengan kereta api Sembrani tadi di stasiun Kradenan, kereta api Sancaka Utara harus mendahulukan kereta yang kelasnya lebih tinggi untuk melintas. Nah, kereta api Argo Semeru itu adalah kereta Argo, salah satu kereta api unggulan, mirip-mirip lah seperti kereta api Sembrani yang kecepatan operasionalnya bisa mencapai 120 km per jam. Itulah artinya kereta api Sancaka Utara yang kecepatan operasionalnya di batas hanya 100 harus tunggu dan disusul oleh kereta-kereta yang lebih ngebut. Supaya nggak ngalangin teman-teman. Yang lambat minggir dulu.
Barusan kereta api Argo Semeru sudah melintas di stasiun Klaten dengan kecepatan tinggi. Lalu untuk standar operasional prosedur bagi kereta api, apabila kereta disusul oleh kereta api lainnya, mempersilahkan dulu untuk kereta yang menyusul melintas langsung di stasiun yang ada di depan. Berarti menunggu kereta api Argo Semeru yang barusan melintas langsung di stasiun Serowot, baru kereta api Sancaka Utara boleh berangkat lagi. Jakarta. Bagian waktu perjalanannya stasiun Yogyakarta, masyarakat mempersiapkan diri. Kalau masa itu kembali barang Anda jika tidak ada tertinggal atau mengumpulkan. Jika aman Anda kami bawa untuk tidak berubah pintu kereta untuk kereta api karena nanti dapat silakan dengan Anda akan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:02 ya. Baru saja tiba di stasiun Yogyakarta dan banyak banget penumpang yang turun di stasiun Yogyakarta ini, teman-teman. Bahkan lumayan ramai juga penumpang yang mau naik. Wow, penumpang Jogja emang udah masuk akal ya, teman-teman. Sekarang ini saya mau ke kereta makan, mau makan siang dulu. Nampaknya setelah berangkat dari Jogja tuh kereta api nggak akan begitu rame ya. Padatnya penumpang naik turun di Jogja. Kan kalau lepas dari Jogja, kereta makannya sepi ya, teman-teman. Di kereta makan juga ini ada fasilitas musola ya. Musolanya hanya bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat, udah ada sajadah juga, dan di sini ada sendal buat ngambil wudhu. Bergerak ke sini ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan ya. Untuk kereta makan pada KA Sancaka Utara, ini menggunakan kaca-kaca kecil ya, teman-teman, kayak kaca pesawat gitu. Namun untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia cukup banyak. Tuh. Bisa digunakan sekitar ya 20 orang dalam waktu bersamaan. Di sini mejanya, di bawah juga ada colokan listrik untuk ngecas HP. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya, nasi ayam bulgogi. Harganya Rp44.000. Di sini ada nasi, telur, terus ayam bulgoginya kayak bumbu Korea gitu, teman-teman, biasanya rasa manis asin gurih, dan ada kacang polong, irisan wortel serta jagung, mix vegetable ya. Kita coba dulu ya. Dimulai dari telurnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Kalau untuk telur dadar lumayan, tapi maksudnya biasa aja sih. Ini yang paling penting, ayam bulgoginya. Bismillah. Bumbunya asin manis gitu ya, teman-teman. Untuk yang nggak begitu suka makanan manis, bakal agak sedikit kemanisan. Itulah kenapa saya jarang banget pesan menu ini ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:58. Kereta api Sancaka Utara yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Jadi, awal mula kereta api Sancaka Utara ini dioperasikan memiliki rute dari Surabaya Pasar Turi
sampai dengan ke stasiun Kutoarjo ya teman-teman. Berbeda dengan kereta api Sancaka Selatan yang rutenya itu dari Gubeng menuju ke Yogyakarta. Yang baru masuk itu adalah kereta api Fajar Utama Yogyakarta ya teman-teman. Nah, Fajar Utama Jogja itu di sini akan tunggu disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Kereta api Sancaka Utara baru saja mau berangkat ya. Terus di sana udah ada kereta lagi teman-teman. Itu adalah kereta api Progo yang tadi ada di stasiun Lempuyangan tujuan ke Pasar Senen. Progonya ketahan sinyal tuh. Masuk stasiun Kebumen ketemu kereta api Gajah Wong. Logonya red and blue cuy. Sekarang ini memasuki stasiun Kroya. Di sana ada kereta api Purwojaya tuh yang kelas eksekutif, dan ada juga kereta api Bengawan dari Pasar Senen ke stasiun Purwosari. Kereta termurah Jakarta ke arah Jogja sampai dengan Solo ya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Cilacap ya. Ada juga pengisian air untuk tangki toilet di stasiun ini. Padahal keretanya udah mau nyampe ya teman-teman. Sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya, dan di Kroya ini ada dua perpecahan jalur. Nanti kereta api Sancaka Utara akan berbelok ke arah kiri menuju arah Maos, dan ada juga jalur yang berbelok ke arah kanan menuju Purwokerto Cirebon. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15:16 ya. Kurang lebih selama setengah jam ke depan, kereta api Sancaka Utara akan tiba di tujuan akhir stasiun Cilacap. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sancaka Utara adalah kereta yang melayani rute perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Cilacap PP. Dengan rutenya via jalur utara dimulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Bojonegoro, Cepu, lalu berbelok dari arah Gamringan menuju Gundi, Solo Balapan, dan dari Solo Balapan berjalan menuju arah Yogyakarta sampai dengan stasiun Cilacap. Dalam satu rangkaian ini terdapat dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif Armada Mail Steel dan juga kereta ekonomi New Generation Armada modifikasi. Sebelumnya, kereta api Sancaka merupakan kereta yang dikenal melayani perjalanan dari kota Surabaya menuju ke kota Yogyakarta PP saja, namun lewat jalur selatan, lewat ke arah Mojokerto, Jombang, Madiun. Sedangkan untuk kereta api Sancaka Utara, ya lewatnya jalur utara teman-teman.
sehingga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan kereta api Sancaka pendahulunya. Nah, sebenarnya untuk kereta api Sancaka Utara ini bisa jadi opsi pilihan bagi teman-teman yang mau dari arah Surabaya menuju ke arah Yogyakarta dengan feel yang berbeda lewat jalur utara. Walaupun perjalanannya lebih lama sekitaran 2 jam, tapi menurut saya perjalanan dengan kereta api Sancaka Utara ini cukup menyenangkan karena bisa lihat jalur Gundih dan Gambringan yang memang hanya dilalui oleh kereta Sancaka Utara saja. Bisa jadi alternatif pilihan apabila teman-teman mau dari arah Surabaya menuju ke arah Cilacap selain kereta api Wijaya Kusuma. Apabila kereta api Wijaya Kusuma dari arah Surabaya itu sore ya, perjalanan malam nyampe di Cilacap sekitar setengah 2 pagi mungkin. Sedangkan kereta api Sancaka Utara ini keberangkatannya pagi, jam keberangkatannya lebih enak juga. Dan harga tiket di kelas ekonominya Rp305.000. Menurut saya pribadi dengan harga Rp305.000 sejauh rute Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Cilacap masih worth it banget ya teman-teman, karena jaraknya jauh banget. Menurut saya pribadi untuk kereta ekonomi Sancaka Utara ini udah nyaman banget. Kursinya udah menghadap arah laju kereta semua, jadi nggak perlu khawatir lagi takut duduk mundur. AC selama di perjalanan juga terbilang cukup adem, tapi dari segi peredam suara dan juga guncangan menurut saya ini masih standar banget. Terutama di lintas-lintas tertentu seperti arah Solo ke Jogja, lalu dari arah Jogja ke arah Kutoarjo, kadang berasa keretanya itu berisik banget. Ya, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Sancaka Utara ini. Memang kereta ini segmen pasar utamanya ada di wilayah penumpang Lamongan, lalu Bojonegoro dan juga arah Cepu ya teman-teman. Setelah melintas di jembatan Sungai Serayu, kereta api Sancaka Utara berbelok menuju ke arah kiri ya, arah ke stasiun Cilacap Kota, dan jalur yang ada di sana itu merupakan jalur ke arah Banjar, Tasikmalaya sampai dengan arah Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:36, kereta api Sancaka Utara yang saya naiki sudah tiba dan berhenti di stasiun Karangkandri. Bahkan itu tuh, kereta yang akan menyilang yaitu kereta api Wijaya Kusuma sudah mulai terlihat ya teman-teman. Kereta api Sancaka Utara akan segera tiba di stasiun tujuan akhir perjalanan Anda, stasiun Cilacap.
Bagi seluruh pelanggan kami silakan untuk mempersiapkan diri. Mohon bisa titik kembali barang Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Demi keamanan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu kereta sebelum kereta api benar-benar berhenti. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kereta api Sancaka Utara akan segera tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Cilacap. Sekarang jam 15:57 ya. Lambat sekitar 1 menit. Sudah tiba di stasiun Cilacap, stasiun tujuan akhir. Bukan lambat, ini awal 1 menit ya. Dan sekarang saya lagi live TikTok teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nonton saya live streaming ketika naik kereta, saya biasanya sekarang live di TikTok ya, nggak live di YouTube lagi. Yuk, mari. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir stasiun Cilacap, stasiun penghujung di selatan Pulau Jawa. Ternyata yang turun di stasiun Cilacap juga lumayan rame teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya selama kurang lebih 9 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di stasiun penghujung dari Pulau Jawa bagian selatan, yaitu stasiun Cilacap. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Sancaka Utara di kelas ekonomi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.